Silakan ini dipindah dulu ini ya. Nah, kalau Bu Iva ini dari psikologi, dia sempat melakukan psikologi Universitas Pendidikan Indonesia di Bandung, dan ia sempat melakukan survei tentang ujian nasional yang sampelnya ambil dari para peserta ujian nasional dari tahun 2004 sampai 2013, gitu ya. Nah, silakan Bu Iva. Selamat pagi Bapak Ibu. Kali ini saya akan mengulas hasil survei pengalaman UN periode 2004 sampai 2013. Penelitian ini didasari oleh keprihatinan kami terhadap isu moral sebetulnya di Bali. Nah, ada 4 bagian yang akan kami ulas. Pertama, kita hasil deteksi kecurangan. Bagian kedua, deteksi tekanan psikologis. Bagian ketiga, persepsi terhadap ujian nasional. Bagian keempat, sikap terhadap UN. Nah, sekarang pertanyaan berikutnya ini banyak dijawab oleh peserta UN 2013. Apakah Anda setuju dengan pengarahan kepolisian dan TNI dalam pelaksanaan UN? Yang tidak 73, yang ya 27. Alasannya tidak setuju, dampak buruk secara psikis. Jadi banyak sekali responden yang merasa marah karena katanya hafalan rumus-rumus di kepala jadi lupa ya. Polisi masuk ke sekolah seperti itu, dan bahasa anak sekarang lebay seperti itu muncul ya. Terus marah kepada pemerintah gitu ya, dan pemerintah dianggap berlebihan karena tidak diperlukan TNI Polri karena tidak akan dianggap bermanfaat. Sisanya ada. Yang setuju ini 44% untuk pengamanan dan kondisi lebih kondusif, 40 untuk mengurangi kecurangan, 16% ada. Nah, ini adalah sikap mengenai, ini adalah pertanyaan terakhir, dan disinilah kami tidak menyangka pertanyaan terakhir ini kan apakah ada hal-hal yang Anda ingin sampaikan yang belum kami tanyakan dalam questionnaire ini. Ini seperti pintu ventilasi buat para responden ini. Jadi begitu banyak ekspresi kemarahan, kemudian kata-kata makian, kami hanya prihatin bahwa tanpa sadar 10 tahun dasawarsa ini sudah membentuk generasi yang menjadi dendam, marah, dijadikan prinsip percobaan, gitu ya. Kalaupun mempertahankan UN, mereka selalu dengan kasihan. Jadi tidak ada yang pernah, karena sudah berkali-kali rekan-rekan kami itu kalau datang melakukan penelitian UN yang sifatnya paper and pencil, itu selalu ditolak oleh sekolah, intervensi kepala sekolah, bahkan seringkali di tengah-tengah melakukan data, gurunya masuk ke dalam kelas dan melakukan instruksi. Hati-hati ya menjawabnya. Secara verbal itu menimbulkan daya jadi ini kenapa kita angkat. Nah, pertanyaan pertama adalah yang mengagetkan kami sebagai pihak peneliti adalah apakah Anda pernah menyaksikan kecurangan dalam pelaksanaan UN? Jawabannya 75% iya, yang tidak 25%. Jika iya, kecurangan seperti apa? Terbanyak 74% menyentak massa antar siswa, dan kebanyakan dilakukan media. Jadi yang namanya SMS, yang namanya jargon gitu ya, jadi kayak BB group segala macam, sampai kemudian cara-cara konvensional, tulis di paha gitu ya, tulis di ikutan segala macam, sampai modus-modus beramai-ramai ke toilet atau pagi-pagi melakukan serangan fajar istilah mereka. Dan di antara murid sendiri juga ada namanya tim sukses. Nah, kemudian tim sukses sendiri dari pihak sekolah, ada guru, sekolah dan pengawas itu 12%. Kemudian terjadi jual beli soal dan kebocoran soal. Ini rentang harganya sekitar 1,5 juta. Kemudian mereka membobok tabungan selama setahun kayak arisan. Jadi begitu di hari H tuh mereka pecahkan tabungannya buat beli uji jawaban, dan pihak bimbel juga berperan di sini. Jadi ada pihak bimbel dan joki. Jika Anda pernah menyaksikan kecurangan dari UN, apa yang Anda lakukan? Bapak dan Ibu bisa melihat yang tidak melakukan apa-apa ini hampir 50%, 47%. Kita counter yang melanggar itu hanya 3%. Jadi tadi kasus yang di film itu tuh betul. Kalau anak yang jujur, itu akan dimusuhi dan dianggap tidak siap lawan. Jadi terjadi doktrin dari guru bahwa kita masuk sekolah bersama-sama dan harus lulus bersama-sama. Jadi tolonglah bantu teman kamu. Jadi terjadi doktrin seperti itu. Akhirnya ini yang saya khawatirkan dan kami khawatirkan dari pihak peneliti, ini akan menciptakan generasi yang apatis. Yang kalau ada apa-apa kejahatan biarin aja, tapi saya selamat. Karena ternyata ketika saya jujur, saya malah dapat punishment keras dari masyarakat. Next. Nah, kalau dia sebagai pelapor,
ini kami ingin ketahui pada pihak mana dia melapor. Ternyata terbanyak ke orang tua. Alasannya karena lebih aman, gak dapat konsekuensi apa-apa, gitu ya. Paling sedikit itu ke kepala sekolah, ya. Kemudian 20 dan 23% itu ke pengawas dan ke guru. Nah, ini berkaitan dengan pengawas. Apakah si responden pernah menyaksikan pengawas membiarkan kecurangan? 75% membiarkan dan diam saja. Bentuknya membiarkan itu bisa pakai kode tertentu. Mereka intinya murid responden itu tahu bahwa pengawas itu mengetahui, tetapi tidak terjadi tindakan. Kemudian 10% ada sini macam-macam komentarnya. 5% sisanya memberi teguran, melindungi siswa. Jadi kalau misalnya ada petugas pura-pura melindungi, terus memberi jawaban juga kepada siswa. Next. Nah, kalau ini kaitannya dari pengawas, sekarang guru. Pernahkah menyaksikan guru Anda yang membiarkan kecurangan? 53% sama seperti pengawas membiarkan dan diam saja. Yang 32% guru membagi jawaban. 7% sisanya memberi, jadi yang memberi pernyataan hanya sedikit, ternyata 4%. Nah, kalau ini pernah kali ditawari bocoran soal, nah inilah gotong royong yang berjalan ke arah anomali. Jadi terjadi gotong royong dalam berbagi bocoran soal, sebanyak 20% diantara sesama teman, sisanya 17% pihak luar. Jadi bimbel tadi, kemudian pihak sekolah, ada yang namanya tim sukses, kemudian lewat SMS. Ditanya adalah bocoran bukan di luar lingkungan sekolah, terbanyak itu dari teknologi dan media. Ya, sisanya ada tim sukses, teman, bimbel, dan oknum tidak dikenal. Next. Nah, ini tekanan psikologis sebetulnya banyak sekali yang kami tanyakan, tapi kesempatan terbatas ini kami hanya tanyakan satu. Apakah kalian pernah melakukan ritual menjelang ujian nasional? 79% doa bersama atau istighosah. Jadi bisa dikatakan situasinya sangat mencekam. Bisa semalaman mereka nggak tidur, dan biasanya kepala sekolahnya juga berperan sebagai pemimpin doanya di situ. Ya. Kemudian doa personal, ini wajar ya, semua orang berdoa personal, terus mengikuti kelas motivasi, kemudian melakukan ritual adat. Saya halus, jadi sebetulnya berbaunya agak unik ya. Jadi pensilnya betul yang dikatakan orang itu pakai pensilnya dikasih air gitu kan, terus dirajak tapi biar tembus ke jawaban yang paling tepat. Jadi sampai ada yang dilangkahi ibunya pakai ala Jawa. Jadi banyak hal-hal yang menurut kita konyol, tapi kalau orang udah stres dari kajian psikologi, dia akan melakukan apapun gitu untuk demi mendapatkan ketenangan psikis. Jadi artinya UN sudah dimaknai sebagai stresor yang membuat para siswa ini overwhelming. Mereka tidak punya lagi cara sehat untuk mengatasinya. Next. Nah, pertanyaan ini, apakah Anda setuju jika UN tetap berlangsung? Ini persepsi terhadap ujian nasional. Yang tidak 61%, yang iya 39%. Alasannya, yang setuju itu yang itu sebagai evaluasi pendidikan, maksudnya evaluasi untuk pendidikan. Kemudian tolak ukur kemampuan siswa, yang 17% adalah tentang pendidikan, sisanya 13 itu ada, sisanya 6 itu penentu kelulusan siswa, dilakukan dengan metode sederhana, menguatkan mental dan kepribadian. Maksudnya jawaban asli itu biar gak lembek katanya. Next. Nah, yang tidak setuju jika UN berlangsung, yang tadi 61% itu berdampak buruk dalam konteks secara psikis, moral, gitu ya. Kemudian mereka sendiri mengatakan responnya, kita ini diajarin korupsi loh Bu. Nanti udah gede kita tahu cara bagaimana korupsi. Terus kemudian tidak adil 16%, 18% lebih banyak dampak buruk yaitu kecurangan dan korupsi, pemborosan anggaran. Peta pendidikan saja bukan sebagai syarat lulusan siswa maksudnya. Sempat terkena kasus